Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Wabah Alabaster. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan mempelajari kisah bagaimana seseorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Ya. Ketika salah seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya, maka Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk dan makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seseorang perempuan yang berdosa. Ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang ada di rumah orang Farisi itu untuk makan, maka datanglah ia membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi, dan sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya untuk makan itu melihat hal yang dilakukan oleh wanita yang terkenal sebagai wanita yang berdosa ini, maka ia berkata di dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Nah, tetapi ketika wanita ini sedang membasuh kakinya, membasuh kaki Yesus, maka Yesus berkata kepada Simon, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Kemudian Simon menjawab, "Katakanlah, Guru." Nah, Yesus menceritakan bahwa ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelupus uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain berhutang 50 dinar. Tetapi oleh karena kedua orang yang berhutang ini tidak sanggup untuk membayar hutangnya, maka yang memberikan hutang ini melepaskan saja, merelakan saja hutangnya kepada mereka. Tidak menerima, tidak meminta bayaran, tidak meminta untuk orang ini mengembalikan hutangnya. Oleh karena itu Yesus berkata, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia, terlebih mengasihi orang yang menghapus hutangnya ini? Kemudian Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kemudian Yesus menjawab, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan ini, Yesus kembali melanjutkan perkataannya kepada Simon. Engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi ketika Simon ini melihat bahwa Yesus berkata dosamu telah diampuni, maka Simon berkata di dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini?
Di sini dikisahkan ketika seorang wanita yang berdosa ini datang kepada Yesus untuk melayani Yesus dengan sepenuh hatinya. Dia memberikan minyak wangi kepada Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya, dan lain sebagainya. Nah, dari kisah ketika wanita ini melayani Yesus dengan segenap hatinya, dengan apa yang dia perbuat, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita hendak melayani Yesus, maka kita harus melayani Yesus dengan sepenuh hati kita. Ya. Wanita ini bernama Maria. Dan ketika Kristus melihat Maria ini, dia sangat bergembira. Oleh karena apa? Oleh karena Maria ini sungguh-sungguh hendak melakukan kehendak Tuhannya. Ia menerima kelimpahan kasih murni yang tidak dipahami dan yang tidak mau dimengerti oleh murid-muridnya. Maria ini mendapatkan kasih yang murni, kasih yang sejati yang dimiliki oleh Yesus. Oleh karena itu, ketika Maria ini mendapatkan kasih Yesus, maka ia mau untuk melakukan pelayanan ini bagi Tuhannya. Lebih bernilai bagi Kristus pelayanan yang dilakukan oleh Maria ini daripada minyak wangi yang paling mahal yang ada di dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena hal itu menyatakan penghargaannya akan penebus dunia. Kasih Kristuslah, kasih yang sejati itulah yang menggerakkan Maria untuk datang kepada Yesus dan berbuat hal yang demikian. Teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan telah diberikan kasih yang sama oleh Tuhan seperti kasih yang diberikan oleh Maria. Kita pun telah ditebus dosa-dosa kita oleh kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, sebagai wujud bentuk terima kasih kita, wujud rasa syukur kita pada Allah, oleh karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, telah menebus dosa-dosa kita, maka kita pun harus berbuat kasih, baik kasih kepada Allah ataupun kasih kepada sesama kita. Di sini Yesus mengatakan bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kita telah banyak diampuni oleh Tuhan segala dosa kita. Oleh karena itu kita harus juga banyak melakukan kasih seperti yang Maria ini lakukan. Ketika kita sudah berbuat kasih, apapun cara kita untuk melakukan kasih itu, maka kita akan dinilai oleh Tuhan sebagai seseorang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pelayanan kita bagi Tuhan, baik bagi Tuhan secara langsung ataupun bagi Tuhan tetapi melalui sesama, adalah lebih berharga daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.